از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali menyapa Anda semua dalam program Lafaz Al-Masih, sebuah program yang akan membahas sabda, nasihat, dan juga fatwa dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, tentang berbagai topik yang terangkum dalam Kitab Malfuzat Jilid kedua. Bersama saya, Harpan Ahmad, dan juga narasumber kita, Maulana Dili Sadili Fadal Ahmad. Dalam 25 menit ke depan, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik tentang kunci perbuatan baik, simpati melalui doa. Namun, sebelum kita masuk kepada bahasan kita kali ini, seperti biasa kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Dili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kabar baik Pak ya? Ya, alhamdulillah. Tadi sudah disampaikan Pak, topik kita kali ini tentang kunci perbuatan baik, simpati melalui doa. Mungkin bisa langsung disampaikan nasihatnya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan bacakan terlebih dahulu sabda Hadrat Masih Maud Salam yang termaktub di dalam kitab Malfuzat jilid yang kedua halaman 75. Topiknya kunci perbuatan baik, simpati melalui doa. Beliau bersabda, kalian harus ingat bahwa simpati itu ada 3 macam. 1 fisik, 2 keuangan, dan yang ketiga dalam bentuk doa. Bentuk ketiga digunakan tanpa membutuhkan uang dan tenaga, tetapi manfaatnya sangat luas. Sehubungan dengan simpati dalam bentuk fisik hanya dapat digunakan jika seseorang memiliki kekuatan yang cukup. Sebagai contoh, seorang lemah yang terluka tentu tidak dapat ditolong oleh orang yang fisiknya tidak kuat. Demikian juga, kecuali seorang itu memiliki uang, dia tidak dapat menolong orang kelaparan yang miskin dan tak berdaya. Bagaimana mungkin orang macam itu memperlihatkan simpati? Tetapi sehubungan simpati dengan doa, dia tidak membutuhkan uang ataupun tenaga. Sepanjang manusia itu adalah manusia, dia dapat berdoa untuk orang lain dan terbukti bermanfaat baginya. Jangkauan kebaikan yang dapat diperoleh dari jenis simpati ini sangat luas. Dan jika seorang tidak terbiasa dengan jenis simpati ini, betul-betul malang dirinya. Saya telah menyampaikan bahwa simpati berbentuk fisik dan uang adalah terbatas, tetapi tidak demikian dengan doa. Pandangan saya, sehubungan dengan doa, bahkan musuh-musuh pun tidak terkecuali darinya. Semakin luas doa tersebut, semakin besar manfaat yang diperoleh orang yang berdoa. Semakin kikir orang itu dalam berdoa, semakin jauh dia dari Tuhan. Sesungguhnya orang yang membatasi kemurahan Tuhan yang sangat luas adalah orang yang sangat lemah keimanannya. Satu keuntungan besar dalam berdoa bagi orang lain adalah hal itu memanjangkan hidup. Tuhan telah berjanji dalam Al-Quran bahwa Dia yang berbuat baik kepada orang lain akan hidup lebih lama. Dia berfirman, apa yang bermanfaat bagi manusia akan tinggal lama di bumi. Jenis simpati yang lain adalah terbatas. Doalah yang dapat dijadikan amal yang berkelanjutan. Doalah yang paling penting. Sebagaimana sebagian orang begitu melihat seorang pengemis menjadi cepat marah, dan jika mereka memiliki sifat maulfiyat, yakni ilmu agama yang kering, mereka mengatakan kepada pengemis itu tentang ajaran agama mereka mengenai meminta-minta. Memanfaatkan maulfiyat mereka, mereka bahkan menggunakan kata-kata yang kasar. Alangkah menyedihkannya orang-orang ini tidak mengerti, dan sesungguhnya mereka sepertinya sama sekali tidak dapat mengerti. Pengertian ajaran itu diberikan kepada orang baik dan yang berhati bersih. Mereka tidak menyadari bahwa seorang pengemis, terlepas dari kenyataan bahwa dia adalah orang yang berkecukupan yang pergi untuk mengemis, dia berdosa kepada dirinya sendiri. Tetapi tidak ada dosanya memberikan sesuatu kepadanya. Bahkan hadis banyak meriwayatkan kepada kita bahwa jika seorang datang meminta kepadamu dan ia menunggang kuda, kamu harus memberikan sesuatu kepadanya.
Al-Quran mengatakan, janganlah kamu memaki pengemis. Di sini tidak disebutkan pengemis macam apa yang jangan dimaki, dan pengemis macam apa pula yang boleh dimaki. Kalian harus ingat untuk tidak pernah memaki pengemis, karena dengan berbuat demikian menumbuhkan pohon keburukan moral. Sebab moral yang baik menuntut seseorang untuk tidak tergesa-gesa merasa jengkel kepada pengemis. Setanlah yang ingin menjauhkan kalian dari kebajikan dengan membuat kalian jengkel kepada pengemis. Dia ingin membuat kalian mewarisi keburukan. Kalian perlu memperhatikan hal ini. Berbuatlah suatu kebaikan dan kalian akan mendapati bahwa kalian terdorong meneruskannya dengan amal baik yang lain. Demikian pula jika kalian melakukan satu perbuatan buruk, kalian akan melanjutkannya dengan perbuatan buruk lainnya. Hal itu seperti satu benda menyerap benda lain. Proses penyerapan satu benda oleh benda lain terjadi dalam seluruh perbuatan manusia. Demikian Tuhan telah menakdirkan. Jika manusia menunjukkan kebaikan kepada pengemis, dan dengan demikian akan membuat kebaikan moral, dia akan mampu melakukan amal baik lainnya. Dan itulah dia akan mampu memberikan sesuatu kepada pengemis itu. Moral yang baik adalah kunci perbuatan-perbuatan baik. Dan mereka yang tidak menjaga moral, tetapi baik, akhirnya menjadi kosong sama sekali dan perbuatan-perbuatan baik. Malpujat jilid kedua halaman 75. Ini cukup luar biasa ya. Bahwa beliau katakan rasa simpati adalah kunci untuk berbuat baik. Tetapi beliau katakan tadi bahwa simpati itu ada 3 macam. Melalui fisik, melalui keuangan, dan yang ketiga melalui doa. Yang 2 itu ada batasan. Jadi ketika fisiknya lemah, artinya dia tidak bisa bersimpati dengan fisiknya. Ketika dia tidak punya uang, dia pun tidak bersimpati dengan uangnya. Tetapi ada satu sarana yang Allah sediakan dan itu semua orang mampu melakukannya, yaitu dengan doa. Kenapa? Doa yang dipanjatkan oleh setiap orang, ini yang mengubah mungkin kehidupan. Hari ini kita tahu, manusia telah terselamatkan dari kejahilan yang sangat luar biasa. Dengan doanya seorang utusan Tuhan 4.500 tahun yang lalu. Dia berdoa dan seluruh keluarganya pun berdoa akan kelahirannya seorang manusia yang akan menyelamatkan manusia yang lain untuk seluruh dunia. Nah, ini hasil doa, dahsyat luar biasa. Walaupun lama, tetapi doa itu berbekas. Allah pasti karena janjinya siapapun yang berdoa Allah akan mengabulkannya. Allah tidak akan mungkin menolak setiap hamba yang mengendahkan tangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Dan Pujo katakan tadi, rasa simpati salah satunya adalah ketika kita melihat seorang pengemis. Langsung orang kadang-kadang mengekspresikan kejengkelannya terhadap orang-orang seperti itu. Seakan-akan ini problem dalam sosial kemasyarakatan. Dengan adanya pengemis seolah-olah itu problem bagi kehidupannya. Padahal sejatinya Allah sendiri dalam Al-Quran memberikan gambaran bahwa kita tidak, kalau toh tidak punya, tidak memberi, tapi kan tidak ada alasan untuk memaki atau menolak. Sejatinya untuk mengukur orang dermawan atau tidak dermawan itu karena ada pengemis. Di dunia itu hanya ada dua pola kehidupan. Baik, tidak baik. Kaya dengan miskin. Nah tentu Allah telah menyediakan orang miskin ini sebenarnya ladang amal bagi orang kaya. Nah kalau dia punya duit itu tidak bisa disalurkan dengan sodako, itu mau disebut orang dermawan bagaimana? Sementara Allah Ta'ala di awal mengatakan identitas orang bertakwa itu adalah infak. Nah infak ke siapa? Gitu. Jadi sesuatu yang kadang-kadang kita tidak menyadari, ternyata disediakan itu memang untuk menjadi tadi ladang amal bagi orang-orang yang kaya sejatinya. Nah ini yang perlu dipahami bahwa rasa simpati terhadap setiap orang itu bisa diekspresikan dengan tiga cara kata beliau, dengan fisik, melalui uang, atau dengan doa. Tetapi yang paling dahsyat adalah jangan sampai kalau kita berdoa, kita hanya doa untuk diri kita sendiri. Karena kemungkinan keberadaan kita hari ini dengan posisi kita seperti ini, mungkin saja ada orang di luar kita yang mendoakan kita, yang pernah kenal dengan kita, tapi dia tidak ngomong.
Makanya kenapa Rasulullah SAW mengajarkan doa itu sifatnya umum, Robbana, ya Tuhan kami. Robbana, doa yang paling makbul kata Allah adalah dengan doanya tidak Robbi, tapi Robbana. Artinya apa? Semua orang dilibatkan. Yang tahu, yang tidak tahu, yang kenal, yang tidak kenal, yang besar, yang kecil, yang jauh, yang dekat, yang tersembunyi, yang zahir, semuanya didoakan. Karena itu adalah sesuatu yang akan mengubah kehidupan manusia. Doa ini akan menyebar seperti menyebarnya angin, yang itu akan berpengaruh terhadap setiap hati yang Allah pernah ciptakan di dunia ini. Baik, Maulana. Jazakumullah khairan penjelasannya. Sangat luas sekali ya tadi secara esensi perbedaan pengorbanan Ya. simpati secara fisik dan keuangan. Doa itu lebih luas dan setiap orang bisa melakukan itu, Ya. Maulana ya. Selanjutnya Maulana, dalam uraian tadi disebutkan jangkauan kebaikan yang dapat diperoleh dari jenis simpati ini, yakni simpati dalam bentuk doa, sangat luas. Dan jika seseorang tidak terbiasa dengan jenis simpati ini, betul-betul malang dirinya. Ya. Nah, menarik Maulana, menjadi pertanyaan kemudian mengapa orang yang tidak membiasakan diri berdoa untuk orang lain dikatakan sebagai orang yang malang? Iya, jadi begini, dari semua ritual ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, itu semua akan diteladankan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, beliau mengatakan bahwa ibadah itu ada dua macam. Ada mahdhah, ada ghairu mahdhah. Pokok dan yang tidak pokok. Yang pokok itu ada dua macam. Ada mahdhah yang qasirah, ada mahdhah yang muta'adiyah. Nah, yang muta'adi itu personal, dia dengan Tuhan. Contoh sholat, puasa, haji. Ketika kita tanya, kamu diperintah loh sholat, sekarang manfaat sholat kamu untuk tetangga kamu apa? Kan nggak bisa jawab. Puasa. Makanya kan ada sebuah cerita di mana Hadrat Musa AS dalam kasabnya dinyatakan akan masuk surga. Dan beliau bertanya, kenapa saya masuk surga? Karena sholat saya? Bukan. Sholat kamu itu hanya untuk mengubah, akan membuat kamu terhindar dari fasad dan munkar. Karena puasa kamu? Bukan. Puasa kamu hanya untuk menjaga kesucian jiwa kamu. Orang bertakwa. Terus kenapa? Kemarin kamu mendatangi seorang fakir miskin di tetangga kamu, dan di situ saya hadir. Nah, ungkapan simpati itu ternyata rasa empati itu adalah sarana ibadah yang paling luar biasa menarik arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa masih dikatakan itu sarana. Simpati itu ada sarana yang paling baik untuk mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simpatinya Allah kepada hambanya Allah. Nah, kalau yang tadi fisik dengan uang, itu kan ada batasan. Seandainya misalnya tadi dia uang tidak punya, fisik juga dia terbatas, terus bagaimana dia mendapat simpati dari Allah dengan rasa simpati itu? Kalau doa pun dia mampu mengucapkan. Gitu. Makanya malang kata Allah Ta'ala. Kata beliau, Mas Wajib mengatakan ini orang sangat malang sekali ketika untuk mengungkap simpati lewat doa saja dia tidak mampu. Sementara fisik dan uang dia tidak bisa juga. Sementara rasa simpati itu, sekali lagi saya katakan, itu ada satu-satu cara ibadah yang akan mengundang ridhonya Allah yang sangat luar biasa. Banyak dicontohkan bahwa amal yang hubungannya dengan sentuhan antara manusia dengan manusia, itu dikatakan ibadah qasirah itu. Itu derajatnya lebih sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding dengan ibadah personal. Bukan berarti sholat tidak penting, bukan. Tetapi rasa simpati lewat uang, lewat bantuan tenaga, ya terlebih tadi. Tidak mampu itu, maka kata Allah, satu sarannya harus sediakan yang tidak akan mungkin orang tidak mampu. Biar hanya dengan satu ucapan, ya Allah tolonglah orang ini. Cukup dengan seperti itu sudah memohon kalau Allah Ta'ala rasa simpati. Gitu. Seperti itu. Baik, jazakumullah.
Oleh karena itu maka penting ya tradisi kita mengucapkan jazakumullah sama Nah, jaza, itu kan doa. assalamualaikum, ya itu Iya, doa satu sama iya, lain ya. betul. Selanjutnya Maulana, dalam uraian di awal juga tadi dibahas terkait dengan pengemis. Ya, ini Ya, satu fenomena sosial yang terkadang menjadi dilema. Ya, di satu sisi Al-Quran mengajarkan wa ammasa ila falatanhar tadi ya dijelaskan. Janganlah kamu menghardik pengemis. Di sisi lain dalam sudut pandang sosial kemasyarakatan menjadi cacat yang harus ditindak. mm, Dan memang faktanya kemudian kita lihat bahwa meminta-minta ini telah menjelma menjadi profesi, bukan sekedar perkara tuntutan kebutuhan yang mendesak. Pertanyaannya Maulana, bagaimana seharusnya kita memahami ajaran Islam tentang memperlakukan pengemis, terutama dalam konteks moralitas tadi, Maulana? ya. Jadi begini, seandainya ajaran ini diletakkan pada proporsinya sesungguhnya, tidak akan mungkin kita melihat banyak orang yang mengemis di luntang-lantung di jalan-jalan itu. Hmm. Jika ajaran Islam betul-betul diamalkan oleh orang-orang kaya. Karena di Quran jelas dikatakan bahwa seorang pengemis hakiki Hmm. itu tidak kelihatan justru miskinnya. Yang miskin itu, jadi tidak jangankan meminta, bahkan orang tidak melihat dari raut mukanya pun tidak kelihatan bahwa dia itu orang miskin. Karena dia tidak pernah meminta setiap mendesak-desak. Maka Nabi katakan, bukanlah orang miskin yang selalu meminta-minta, kata Nabi. Bahkan Nabi katakan yang dimintanya itu bara api yang dimakan oleh dia. Islam sebenarnya tidak menghendaki itu. Tetapi barang itu ada tadi sebagai ladang amal bagi yang sebelah. Seandainya Islam mengajarkan seandainya si kaya ini dia tahu diri, maksudnya dalam uangnya itu, dalam hartanya itu ada hak orang miskin dan dia sampaikan setiap saat ketika dia dapat, selesai masalah. Gitu. Jadi orang-orang ini tidak akan keluar untuk meminta-minta kalau haknya sudah diberikan oleh orang kaya. Nah, Islam sedemikian luar biasa. Makanya kenapa zaman Nabi Muhammad ada Baitul Mal dulu. Ada khalifah yang mengontrol setiap saat kondisi sosial kemasyarakatannya. Jadi artinya tidak akan mungkin juga di dunia ini yang namanya kemiskinan bisa diberantas, tidak mungkin. Karena itu hukum alam. Seperti surga, tidak mungkin surga bisa dipadamkan, neraka bisa dipadamkan. Kenapa? Karena itu diciptakan oleh Allah SWT sebagai sarana untuk apa? Orang bisa masuk surga, gitu. Kenapa orang miskin ada? Supaya orang-orang kaya ini kelihatan bahwa kaya itu orang-orang kaya yang dermawan itu kelihatan. Dikatakan dermawan kenapa? Dia suka memberi, gitu. Nah, kalau Islam ini dijalankan, si kaya ngerti bahwa di dalam hartanya ada hak orang miskin. Si miskin juga paham bahwa tidak perlu dia mengemis-ngemis, tidak perlu dia mempertontonkan dirinya sebagai seorang orang miskin. Kenapa? Karena haknya bakal Allah berikan lewat orang kaya itu. Bahkan Rasul pernah berdoa, jadikan saya orang miskin dalam kehidupan ini. Tidak menjadi orang kaya, justru Rasulullah SAW doanya itu. Kenapa tadi? Karena orang miskin itu istimewaannya Allah Ta'ala katakan nanti masuk surganya 500 tahun berbeda dengan orang kaya. Lebih dulu. Iya, lebih dulu masuk surga orang-orang miskin ini. Jadi kemiskinan tidak perlu diratapi. Kenapa? Allah berikan hadiah yang sangat luar biasa bahwa orang ini akan masuk surga 500 tahun dibanding orang-orang kaya. Nah, kalau satu harinya Allah 1000 tahun kali 500 tahun berarti kan lama banget. Lama sekali orang kaya masuk surga. Kan gitu. Tapi orang kaya yang seperti apa? Orang kaya yang tidak memenuhi hak-haknya orang miskin. Gitu. Jadi sekarang kan di dunia bahkan ada undang-undang yang seakan-akan karena itu sudah disebut sampah masyarakat gitu ya. Sehingga kena undang-undang bagi yang mengasih si peminta-minta ini kena denda, kena hukum. Kayak gitu. Nah, ini upaya manusia sebenarnya untuk apa? Agar tadi tidak menghinakan orang miskin dan orang-orang kaya ini pun juga tertata. Sebenarnya untuk itu, tapi Allah Ta'ala sudah jelas dalam hukumnya kan. Kalau toh mereka ada, kalau toh mereka orang miskin juga meminta, tidak ada dosa bagi kita untuk memberi. Gitu.
bagi dia dosanya ditanggung dengan Tuhannya sendiri. Kita tidak ada dosa. Bahkan tadi kata oleh Rasulullah SAW, sekalipun orang datang berkuda meminta, wajib kamu kasih. Makanya sejarah mencatat Rasulullah SAW itu manusia yang sangat luar biasa, tidak pernah menolak setiap ada orang yang meminta. Dan Rasulullah SAW di akhir zaman pun teladankan itu. Suatu ketika ada orang minta kepada beliau kasihkan dengan kotak duitnya, silakan kamu ambil. Artinya apa? Beliau juga ingin memberikan pelajaran bahwa bagaimana ini sikap orang ini dengan dikasih satu kotak tak boleh ambil semua gitu. Ternyata kan beliau ingin mengajarkan kepada orang itu kalau memang perlu ambil seperlunya. Tapi saya tetap akan kasih, tidak mungkin saya tidak kasih gitu. Nah di akhir zaman ada contoh, ada teladan yang diulang kembali. Kegiatan Rasulullah dulu, Rasulullah juga melaksanakan itu di akhir zaman. Tentang rasa empatinya terhadap kaum du'afa atau orang miskin ini. Iya. Jadi mungkin kesimpulannya, sekiranya kemudian orang kaya mempraktekkan ajaran Islam tentang kedermawanan, ya mungkin orang-orang seperti ini tidak akan keluar menjadi pengemis. Baik, Maulana. Jazakumullah khairan. Mungkin bisa dijawab pertanyaan terakhir ini dengan singkat, Maulana. Apa bahayanya jika seorang mengabaikan pentingnya menjaga moral baik meskipun mungkin dia masih melakukan ibadah-ibadah ritual? Ya. Moral itu berhubungan dengan perilaku ya, dengan akhlak manusia. Jadi kita saksikan hari ini, ketika moral manusia rusak, bukan hanya orang itu yang celaka, tetapi semua orang bakal celaka. Contoh, ketika bangsa ini sudah terjangkiti penyakit korupsi, artinya apa? Merasa tidak cukup padahal uang begitu banyak, rusaknya bukan hanya sekitar dia, tapi seluruh negara ini jadi rusak. Pendidikan rusak, kesehatan jadi rusak, hak-hak orang miskin terabaikan. Kenapa? Karena makanya kenapa Nabi datang untuk menjaga moral. Ketika moral terjaga, ketika teladan baik ditampilkan oleh para nabi, maka digambar oleh Quran itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri ini akan menjadi yang begitu nyaman, begitu sentosa, begitu makmur. Kenapa? Kerusakan moral ini berdampak menyeluruh, bukan hanya untuk orang yang berbuat, tapi juga tetangganya. Coba bayangkan ketika ada tetangga yang punya moral tukang pencuri. Semua orang nggak mau jaga-jaga. Yang punya mobil akan dikunci, yang punya ayam akan dikunci, Padahal yang ini kan cuma sendirian. Tapi dampaknya akan sangat luar biasa. Gitu. Makanya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihara manusia ini lewat para utusan Tuhan dengan teladan yang sangat luar biasa untuk mengontrol, untuk menjaga moral ini. Nah dengan agama yang sangat luar biasa ini, sejatinya kalau Islam dijalankan dengan baik dan benar oleh setiap penganutnya, moral akan betul-betul terjaga di permukaan bumi ini. Gitu. Baik, jazakumullah khairan jazaa untuk penjelasannya sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan para pemirsa di rumah bisa menangkap poin demi poin tadi yang demikian banyak telah disampaikan. Alhamdulillah, bahasan kita kali ini tentang kunci perbuatan baik, simpati melalui doa telah selesai. Jazakumullah khairan jazaa untuk narasumber yang sudah menjelaskan tadi demikian gamblang ulasan tentang tema dimaksud. Juga terima kasih untuk para pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini sampai dengan selesai. Kita akan jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa, tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده